yang terkenal hanya menghafal rumus, kemudian mengerjakan soal dan menggunakan ya. Dan anak-anak itu belajarnya tentang angka dan rumus. Di pembelajaran mendalam ini kita di matematika itu bukan hanya angka dan rumus, tapi bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktiknya pembelajaran matematika itu seringkali dianggap sulit dan membosankan. Apalagi sudah terkenal matematika itu adalah mapel yang sulit dan gurunya itu kayaknya menakutkan, galak. Ya Pak Adi ya. Gurunya seperti itu. Oke, kemudian setelah kami bertiga mengikuti pelatihan pembelajaran mandiri, pembelajaran mendalam. Nah, di situ sebelum mengikuti pelatihan, proses pembelajaran yang saya laksanakan itu di kelas masih cenderung berfokus pada guru, pada penyampaian materi dan pencapaian target kurikulum. Biasanya kan matematika itu yang penting ini harus sampai ke anak-anak gitu ya, itu. Jadi kayak dikejar-kejar waktu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran lebih menekankan pada hasil akhir daripada proses. Kemudian yang ketiga, pembelajaran seringkali bersifat satu arah. Jadi berfokus pada guru sehingga kesempatan bagi bukan peserta didik, murid untuk mengeksplorasi gagasannya itu atau berkolaborasi serta berpikir kritisnya masih terbatas. Dan yang terakhir, pemahaman terkait konsep deep learning atau pembelajaran mendalam masih. Kemudian setelah kami bertiga mengikuti pelatihan mendalam, pembelajaran mendalam, yang saya dapat dampak positifnya, yang pertama, terjadi perubahan baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan dalam merancang pembelajaran bermakna. Kemudian perubahan paradigma mengajar saya ubah dari berpusat pada guru, saya ubah menjadi student center, di berpusat pada murid. Dan yang ketiga, saya terbiasa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dari setiap pembelajaran itu saya selalu melakukan refleksi. Kemudian terakhir, memberikan pengalaman langsung melalui studi kasus dan praktik. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, setelah open class atau JT 1, 2, dan 3, saya banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama ketika open class. Dokumentasi TUIN 1. Pada foto-foto selanjutnya, yang ada pengimbasan kepada rekan sejawat. Kebetulan pada waktu pengimbasan itu ada pengawas juga. Sekalian sama coding ya. Di sekolah kami juga ada yang diberangkatkan coding juga, Pak. Di pengimbasannya bareng-bareng. Nah, di sini kita bertiga melakukan akses untuk melihat kelas mana yang akan kita berperlakuan, yaitu yang kita ambil di kelas 8D. Nah, di situ ada juga diskusi dengan kepala sekolah. Setelah tahu permasalahan di kelas 8 itu, ternyata di kelas 8D itu gaya belajar mereka macam-macam atau bervariasi. Nah, setelah kita praktek di OJT 1 itu kita pakai strategi pembelajaran model PBN. Jadi kita pertama saya buat di kelas anak-anak kan materinya pakai Pitagoras, pembuktian teorema Pitagoras. Saya ngasih pemantik dengan gambar
jembatan gantung, kemudian atap rumah, kemudian gunung. Itu anak-anak saya tanyakan, ini apa hubungannya sama yang akan kita bahas hari ini. Dan ada yang satu anak yang menyebutkan, kok ada gambar segitiganya Bu gitu di jembatan gantung. Kemudian di PBL itu, setelah mereka mengamati gambar, kemudian dibagi kelompok, akhirnya mereka saya bagi LKM gitu. Dari LKM itu anak-anak berdiskusi. Ternyata memang kalau pakai BBL yang aktif ya aktif, kemudian ada siswa yang memang gak aktif ya juga memang gak aktif, malah ada yang tidur gitu ya. Kemudian untuk setelah itu anak-anak presentasi, dan di sini di yang pertama perencanaan belajar pertama pakai BBL itu kekurangannya setelah diobservasi oleh Bu Citra dan Bu Alimah, ada beberapa, kan ada refleksi untuk presentasi gitu tiap kelompok, ada beberapa kelompok yang nggak nutut waktunya karena kemampuan di SMP 12 ini untuk akademik memang kurang. Beda di Maria Fatimah ya Bu. Harus positif. Ya enggak Pak, memang jadi kita nyari untuk bagaimana sih untuk memperbaiki di sini. Kemudian ini refleksi bersama di apa Bu? Videonya Bu Ima ya. Lanjutnya nah, setelah kita bertiga tahun, ternyata di kelas 8D itu pakai PBL itu tidak bisa, maksudnya kurang maksimal karena ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Kemudian kita melakukan akses kembali, mencari apa sih strategi yang cocok untuk kelas ini. Hanya kita ganti jigsaw. Jigsaw itu kan ada kelompok asal, dan di kelompok asal itu misalkan materinya Pitagoras. Nah, kelompok asal itu terdiri dari 5 atau 6 gitu ya. Kita bagi misalkan subbabnya itu ada 4, maka dibagi menjadi bab. Nah, jadi anak pertama ini kamu sub 1, kedua ini sub 2. Kemudian setelah saya bagi, mereka berkumpul di kelompok ahlinya sesuai subbab yang sudah dibagi tadi. Misalkan subbab 1 sama subbab 1. Nah, setelah itu mereka proses di kelompok ahli itu mencari informasi terkait. Nah, setelah itu kan saya membagikan LKM ya. LKM sesuai subbabnya masing-masing. Jadi terjadi diskusi di kelompok ahli. Setelah selesai mengerjakan LKM-nya, kemudian mereka kembali lagi di kelompok asal. Nah di kelompok asal itu, kelompok yang ahli itu menjelaskan ke teman di kelompok asal terkait materi atau subbab yang mereka dapatkan. Nah, dari itu ternyata anak-anak itu setelah saya refleksi, bagaimana dengan pelajaran hari ini, anak-anak itu merasa tidak jelas kalau dijelaskan sama teman, enak sama bu guru. Dan kayaknya biasanya ada yang anak yang nggak ngerti ketika dijelaskan oleh bu guru lebih enak sama muridnya gitu. Tapi ada beberapa di sini juga tidak merasa nyambung ketika dijelaskan oleh teman sebayanya. Kemudian kita ini foto di open class di Maria Fatimah ya Bu. Saya melihat di Maria Fatimah itu aktif banget Bu ya. Memang kelasnya sudah dipilih ya Bu ya. Iya. Itu kelas paling ruwet itu kelas. Iya. Yang ruwet kayak gitu, apalagi yang nggak ruwet gitu ya. Awalnya kelasnya satu. Kemudian kita akses lagi di PP penyempurnaan. Apa sih? PBL sudah, Jigsaw sudah. Ternyata kita coba karena karakteristik anak di kelas 8 ini bermacam-macam.
ada yang suka ngomong, ada yang suka jalan. Kemudian akhirnya kita putuskan bertiga untuk mengambil strategi pembelajaran model PJBN. Nah, kita kolaborasinya dengan mapel bahasa Inggris dan matematika. Di bahasa Inggris itu dari teks prosedur ya. Kalau di matematika saya ambil perbandingan Pak Selamat. Nah, itu kita rencanakan anak-anak kasih proyek prosedur cara membuat pisang goreng. Nah, tapi tidak semua kelompok saya tugasi untuk menggoreng pisang, Pak. Cuma ada dua kelompok yang kita tanyain dulu siapa yang suka gambar. Itu ternyata ada. Nah, ini yang suka gambar itu saya kasih tugas untuk membuat poster tentang pisang. Jadi terserah mereka menggambar. Saya tidak foto itu karena memang belum selesai. Saya suruh selesai. Nah, ini untuk anak-anak yang aktif. Malah ada yang menawarkan, Bu, saya yang goreng aja. Ya, anak tuh aslinya ada videonya nih. Pertama, menimbang dulu. Membuat pisang goreng itu kalau bahannya tepung terigu sama tepung beras, perbandingannya kalau di matematika tepung terigunya 2, tepung berasnya 1 gitu. Itu ya perbandingan jadinya. Jadi anak jadi di suasana kelas itu bervariasi. Jadi ada yang suka yang repot sama gorengnya, sama menghiasnya, kemudian yang gambar ya fokus sama yang gambar. Nah, ternyata anak-anak setelah refleksi, bagaimana anak-anak? Seru gitu. Karena memang anak-anak langsung praktek langsung. Bahasa Inggris dapat, matematika dapat. Ternyata di kelas 8 yang kita pilih cocoknya pakai PJB. Ini tuh ada lagi. Lanjut yang terakhir. Nah, kesimpulan dari sini setelah mengikuti pembelajaran mendalam, strategi yang dirancang. Jadi strategi yang dirancang itu tepat mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Jadi strategi belajar yang kita pilih itu harus tepat sesuai dengan kelasnya. Dan melalui penerapan strategi pembelajaran yang aktif, kolaboratif dan berpusat pada murid menjadi lebih terlibat secara langsung dalam proses belajar. Jadi dilihat dari anak-anak tadi ada yang megang, ada yang menggoreng dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran diterapkan juga membantu menumbuhkan sikap mandiri, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja sama. Mandirinya ini anak-anak kalau ditugasi menimbang ya menimbang, kemudian tanggung jawabnya juga kalau disuruh buat poster itu fokusnya ke poster itu. Mungkin ini dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, ada tanggapan? Oh ya, Bu April, monggo. Ya, Bu, siap, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan setelah melakukan beberapa siklus di akhir kegiatan untuk penyempurnaan itu kan ada siswa yang dibagi gitu ya, yang kinestetik dia begini, yang visual dia begini. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu ketika pelaksanaan itu berjalan, apakah siswa sudah sesuai dengan konteks mereka sebagai kinestetiknya, sebagai visualnya, sebagai audionya. Kemudian yang mau saya tanyakan, cara penilaiannya itu kira-kira bagaimana ya? Karena mereka kan pola geraknya kan berbeda-beda gitu. Jadi dari setiap dari mereka itu kira-kira bagaimana? Karena saya juga punya siswa yang di kelas itu juga sama yang seperti itu. Mungkin bisa nanti kita tiru atau bagaimana gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tingkat bobot dari rubriknya itu Beda antara yang kinestetik sama apa sih? Beda-beda ya. Beda-beda Bu April. contoh penilaiannya itu dari mana? Mereka yang menggambar dan mereka yang menggoreng. Maksudnya menggambar itu kira-kira penilaiannya itu dari apa? Terus yang menggoreng itu dari mana? Kita pakai poin 1 sampai 4 dan lebih. Nah, kalau 4 itu yang paling tinggi, misal dia aktif dari hasilnya. Kalau waktunya buat menggoreng itu berarti dia cuma uji-uji toh, berarti nanti dia di poin 2 gitu. Kan ada toh yang memang suka umur